Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi bagaimana kabar Bapak Ibu guru sekalian? Semoga Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia dalam kesehariannya. Baik, pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait cara benar daftar ulang P3K 2022 bagi pelamar prioritas 1, 2, dan 3 di SSCASN versi 2022. Meskipun belum ada ya. Nah, di sini admin ingin menjawab ya beberapa pertanyaan subscriber yang mempertanyakan tentang cara daftar ulang yang benar ya untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Jadi sebelumnya Bapak Ibu harus pahami bahwa pelamar prioritas 1 dan 2 adalah pelamar P3K yang sebelumnya sudah memiliki akun SSCASN. Jadi di sini kita bisa melihat di salah satu peraturan Permenpan RB di pasal 23 Bapak Ibu ya. Tepatnya di ayat ketiga. Di sini dikatakan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. A. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud. Jadi dikecualikan untuk pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Jadi bagi rekan-rekan pelamar prioritas 1, 2, dan 3 yang sudah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 itu tidak perlu lagi membuat akun Bapak Ibu ya. Itu tidak perlu lagi membuat akun. Jadi di sini juga dikatakan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum sempat resum kemarin karena ada sesuatu hal tetapi sudah memiliki akun SSCASN, itu Bapak Ibu itu bisa melakukan pembaharuan data. Karena di sini jelas dikatakan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang dimiliki. Ini dikhususkan untuk pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 ayat B ya. Ayat 3 huruf B. Jadi nantinya yang sudah memiliki akun bisa melakukan pembaharuan data Bapak Ibu ya dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki yang di poin B ini Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu pelamar prioritas 1, 2, dan 3 itu sudah tidak perlu lagi membuat akun baru dan bisa langsung login menggunakan akun yang lama, tentunya dengan menggunakan user dan password yang sudah digunakan atau sudah dibuat pada tahun 2021 kemarin atau diseleksi P3K tahun 2021 kemarin. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini hasil audiensi ya FGHNLPC dengan BKN Republik Indonesia terkait pendaftaran. Nah, di sini dikatakan bahwasanya untuk data kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu diambil berdasarkan data Dapodik. Kemudian rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Tidak ada kebijakan penghapusan honorer melainkan pengalihan status honorer. Pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Kemudian sistem penguncian formasi yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Kemudian dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 guru lulus PG akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Kemudian pelamar PG harus melakukan pendaftaran di sistem SSCASN tanpa seleksi. Jadi nantinya untuk pelamar prioritas 1 itu akan diarahkan oleh sistem ya untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi memilih yes dan no. Wow, jadi cukup singkat Bapak Ibu ya terkait
cara pendaftaran ulang untuk pelamar prioritas 1. Nantinya di SSCASN versi 2022 pelamar prioritas itu akan diarahkan oleh sistem tentunya untuk memilih formasi yang tersedia Bapak Ibu ya, dan hanya nantinya akan konfirmasi apakah memilih yes atau no. Nah, tetapi Bapak Ibu yang sudah lulus PG itu tetap wajib melakukan pendaftaran ulang di SSCASN, tetapi nantinya tanpa adanya tes seleksi lagi Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini, terkait pemilihan formasi pelamar prioritas 1, kita bisa cek sedikit di sini Bapak Ibu ya. Kebenarannya bahwasanya nantinya ketika SSCASN 2022 sudah rilis, Bapak Ibu bisa langsung login ya di sini. Setelah pelamar berhasil membuat akun, tetapi kan Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu langsung akses https://sscsnbkn.co.id. Kemudian Bapak Ibu akan klik tombol login ya. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu mengklik tombol login, nantinya Bapak Ibu masukkan nick dan password ya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu login, kemudian masukkan nick dan password yang digunakan di akun lama kemarin. Nah, setelah itu lanjut lagi, Bapak Ibu tidak perlu buat akun lagi ya. Nah, jadi nantinya akan muncul pasti pengisian biodata. Di sini data-data Bapak Ibu yang pelamar prioritas 1 pasti sudah benar semua ya. Kemudian yang belum resum kemarin, yang tidak lolos PG, itu nantinya akan ada pembaharuan data. Tetapi kalau guru lolos PG, nanti akan langsung diarahkan oleh sistem di bagian memilih jenis dan mendaftar formasi. Jadi khusus untuk guru yang pernah mengikuti seleksi P3K di tahun 2021, baik itu pelamar prioritas 2 dan 3 dan yang belum sempat melakukan resum tapi punya akun, itu nantinya akan ada proses pembaharuan data. Tetapi kalau pelamar prioritas itu berdasarkan Permenpan RB nomor 23, itu langsung dikatakan di bagian A ayat ketiga, pelamar prioritas sebagaimana pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A, dan B, pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021. Berarti ini masuk ke dalam kategori pelamar prioritas 2 dan 3. Sedangkan di ayat keempat mengatakan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga huruf B. Berarti pelamar prioritas 2, 3 dan yang belum sempat resum itu dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Jadi kalau kita cerna, yang bisa melakukan pembaharuan akun adalah pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya, dan bisa mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Karena di sini dikatakan ayat 3 huruf B. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harap pahami pasal ini ya. Oke, kita kembali ke SSCASN. Nantinya Bapak Ibu akan langsung memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi. Nantinya Bapak Ibu akan diarahkan oleh sistem ya, langsung memilih PPPK guru, kemudian mengklik lanjutkan. Nantinya akan terkoneksi dengan Verpal Bapak Ibu ya, Verpal. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan masuk di bagian mendaftar formasi. Nah, di bagian mendaftar formasi itulah nantinya Bapak Ibu akan memilih pendidikan, jabatan dan lokasi formasi. Nah, Bapak Ibu akan memilih formasi apa, lokasi formasi. Disitulah nantinya Bapak Ibu akan melakukan proses konfirmasi yes or no ya. Konfirmasi yes or no sesuai yang dikatakan di hasil audiens dengan antara FG HNLPSI dengan BKN ya, bahwasanya sistem pemilihan formasi prioritas 1 hanya dikatakan bahwa dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 guru lulus PG
akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes dan no. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya nanti di bagian mendaftar formasi, Bapak Ibu itu akan langsung diarahkan untuk memilih lokasi formasi dan formasinya, jabatannya, pendidikan, dan langsung mengkonfirmasi apakah Bapak Ibu setuju atau tidak. Jadi nanti di situ akan ada konfirmasi yes or no. Jadi tidak terlalu banyak ya yang akan dilalui oleh guru yang sudah lolos PG. Jadi intinya Bapak Ibu itu login, kemudian mungkin ada pengecekan biodata sedikit, kemudian langsung di bagian mendaftar formasi. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kita tetap menunggu mekanisme atau juknis resmi pendaftaran SSCASN versi 2022. Yang admin tampilkan di sini adalah referensi tambahan saja berdasarkan hasil audiens FGHN LPSI dengan BKN Bapak Ibu ya. Sekali lagi, untuk pelamar prioritas 2 dan 3 itu akan ada proses pembaharuan data Bapak Ibu ya, karena nantinya akan ada seleksi verifikasi dan ada seleksi observasi. Jadi nantinya data Bapak Ibu, data Dapodik, kemudian ijazah akan diperiksa kembali dan nantinya Bapak Ibu akan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Sedangkan untuk pelamar prioritas 1 nanti langsung akan menuju ke mendaftar formasi dan konfirmasi yes or no. Jadi yang akan melakukan pembaharuan data adalah selain pelamar prioritas 1, yaitu pelamar prioritas 2, 3 dan yang belum melakukan resum. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Disclaimer, informasi yang lebih resmi adalah tentunya dari Panselnas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.